Kira-kira memang seandainya kalau pro Darwin itu efeknya apa, anti Darwin efeknya apa untuk kualitas hidup kita. Itu saja sih kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizal, asal dari Palu, Sulawesi Tengah. Saat ini berdomisili di Yogyakarta sebagai pelajar di kampus UII. Alhamdulillah sekarang sudah menikah. Iya. Baik, ya ini saya ingin menyampaikan sebuah kegelisahan, bukan pribadi ya, tapi mungkin akademik ya, menyikapi pada konteks saat ini. 3 tahun yang lalu di ngaji filsafat itu ada tema terkait kepemimpinan. Ada Aristoteles, ada Machiavelli, ada Lao Tzu, dan saya lupa ada satu lagi siapa itu. Nah, saya ingin meminta nasihat dari Pak Faiz. Kira-kira karakter atau karakteristik atau apa ya yang cocok untuk pas yang kita adopsi konteksnya di Indonesia itu seperti apa kira-kira menurut Pak Faiz, untuk nasihat untuk saya pribadi atau mungkin beberapa teman-teman yang lain. Yang selanjutnya mungkin sebuah permintaan pribadi, karena saya ada pelajar ilmu hukum, mungkin tahun 2024 mungkin ada tema terkait masalah filsafat hukum. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Khairuddin Fauza, panggilan saya Choi. Saya dari Wonogiri, Jawa Tengah. Saat ini saya mahasiswa dari Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia yang dinaungi dulu Batan, sekarang BRIN. Yang saya tanyakan ini cukup simpel sebenarnya Pak, dari keresahan saya. Karena saya berangkat dari teori Darwin itu Pak, yang mengenai evolusi itu Pak. Banyak teman-teman yang beragama samawi itu menentang keras teori Darwin itu kan Pak, dan menganggap karena argumennya cuma gini Pak, kan itu cuma teori, itu belum hukum atau gimana. Padahal kan kalau kita bicara sains itu, teori itu levelnya itu sangat tinggi, bahkan sangat tinggi banget lah, karena udah ada metodologinya dan lain sebagainya, dan itu valid karena udah ada bukti-bukti lainnya. Dan mungkin kekurangannya di teori Darwin itu belum menemukan bukti missing linknya itu, atau istilahnya itu kerangka atau fosil manusia setengah kera atau kera yang setengah manusia itu belum ada. Tetapi fosil-fosil manusia purba itu sudah ditemukan, dan runutannya itu sampai ke manusia modern gitu Pak. Dan mengutip dari kata Dr. Zakir Naik juga pas di debat itu, dia bilang kalau jika ada satu ayat di kitab suci itu bertentangan dengan fakta, itu harus kita tinggalkan, karena secara logika itu kitab suci itu firman Tuhan, dan firman Tuhan itu tidak bisa salah. Kalau salah itu berarti kan itu cuma buatan manusia, begitu Pak. Mungkin itu Pak, saya meminta nasihat dari Ustadz bagaimana saya menyikapi hal tersebut. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umi Hani, saya asalnya dari Kalimantan Barat. Sekarang saya mahasiswi magister di UIN. Begini Pak Faiz, minggu lalu kan kita membahas tentang agama dan media. Nah, itu cukup menarik bagi saya, di mana dari situ menimbulkan keresahan tersendiri. Di sini saya akan menanyakan 2 pertanyaan. Yang pertama, Bapak mengatakan pada minggu lalu bahwasanya lebih baik kita itu agak misterius di sosial media. Jangan apa-apa diposting seperti itu, biar lawan itu nggak tahu kelemahan kita, kata Bapak kayak gitu. Nah, cuman di sini Pak, di satu sisi menurut saya zaman sekarang ini sangat penting kita untuk membangun personal branding. Nah, mana tahu dari situ kita memposting sesuatu yang positif, kita bisa mendapat rezeki dari sana, atau misalnya ada orang yang terinspirasi dari kita melakukan kebaikan seperti itu Pak.
Namun satu hal lagi yang menjadi keresahan juga, sekarang ini kan banyak yang terdapat itu namanya penyakit AIN. Nah, AIN itu kan juga berasal dari sosial media. Menurut Bapak itu bagaimana cara menyikapinya? Yang kedua, masalah ini prasmanan beragama. Minggu lalu juga Bapak singgung tentang prasmanan beragama, di mana kita tidak boleh memilih dalam agama yang enaknya aja kita ambil, kata Bapak kayak gitu. Nah, di sini juga itu menjadi bahan diskusi saya bersama teman-teman, bagaimana ada temannya teman saya yang ya, yang bercerita, iya temanku itu sering banget ikut kajian filsafat, apalagi duduk di depan terus, tapi belum sholat, nggak sholat ternyata, katanya kayak gitu. Nah, iya Pak. Terus teman-teman saya yang cowok juga, mungkin yang di sini enggak ya, kayak kalau dalam beragama itu, apalagi kalau dalam hal poligami Pak, ya harus poligami, sunnah kayak gitu Pak. Padahal kan kalau misalnya dia nggak adil kan itu juga menjadi dosa untuk dia kayak gitu Pak. Jadi bagaimana kita menyikapi orang-orang dan agar kita tidak termasuk ke dalam orang-orang yang prasmanan dalam beragama seperti itu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tamara, asalnya dari Jogja. Yang pertama, boleh minta tolong dijelaskan nggak ya Pak secara sederhana, filsafat itu apa sih Pak? Esensinya tuh apa gitu filsafat? Kalau misalnya saya suruh menjelaskan gitu kepada orang awam gitu, kamu belajar filsafat, emang filsafat itu apa? Saya sejujurnya tidak bisa memberikan jawaban yang definitif, jelas dan sederhana gitu Pak. Terus lalu yang kedua, kira-kira saya pernah dengar gitu Pak, kalau filsafat itu adalah induk dari segala ilmu. Itu kok bisa seperti itu ya Pak? Kira-kira penjelasannya kayak gimana? Nah, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Asyara Soleilula dari Wonosobo. Status saya sebentar, mohon maaf karena grogi sebentar. Status saya sedang menunggu kematian, pasti ya itu. Kok malah ketawa? Oke, langsung aja. Oh ya, langsung saja. Oke. Pertanyaan saya, pegangin lah Mbak. Menurut Pak Faiz, bagaimana sikap kita tatkala hidup di tengah-tengah suatu kelompok yang begitu fanatik dengan kelompok tersebut, bahkan mengira bahwa kita masuk ke kelompok lain, padahal sebenarnya kita masih mencari hakikat dari kebenaran itu mungkin, atau kelompok itu bagaimana? Cukup sekian, itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Karena waktu terbatas, ini juga mungkin nggak akan semua dijawab, tapi monggo kami serahkan langsung ke Pak Faiz untuk menanggapi dari penanya tadi. Monggo Pak Faiz. Oke ya, baik. Saya tidak jawab satu-satu, sak nyampe-nyampeknya Wong ya. Tadi kan rencananya curhat, malah tanya semua. Baik, yang pertama, wah ini tentang kepemimpinan ya. Begini sajalah sekarang, kalau bahasa hadisnya itu istafti qalbaka, sesuai kesukaan, kecenderungan, pilihan teman-teman masing-masing untuk urusan kepemimpinan. Insya Allah semuanya orang-orang baik, insya Allah semuanya punya niat baik. Yang paling jelas kan semuanya punya janji baik. Kan kita diminta husnudzon saja. Jadi ya pilihlah sesuai pilihanmu masing-masing. Kalian juga masing-masing juga pasti sudah punya argumennya sendiri-sendiri. Yang penting nikmatilah perbedaan, bahwa ada orang lain dengan pilihan yang berbeda.
manajemen perbedaannya yang lebih ditingkatkan. Itu saja sih pesan saya untuk urusan kepemimpinan ini. Karena saya sering baca-baca, melihat-lihat itu di medsos-medsos itu kok rame, kok banyak orang yang kepribadiannya berubah. Kepemimpinan 5 tahun kalau di Indonesia ya, tapi kalau kepribadianmu berubah, ngerubahnya lama. Jadi sampean yang hati-hati juga ya wis, semoga tidak terpengaruh ke yang jelek-jelek. Urusan pilihan monggo saja. Kalau tentang pilihan, jadi kecenderungan hati masing-masing orang mungkin sudah ada. Tapi yo namanya persaingan, pertandingan tetap harus siap menang, siap kalah. Itu saja sih pesan saya. Enggak, kalau yang nasihat yang detail-detail kayak gimana kapan-kapan kalau pemilunya selesai kita bahas lebih lagi ya. Saya itu beberapa kali ingin ngangkat etika politik. Ada banyak yang minta mau saya angkat, tapi zaman kayak gini kalau dipelintir enggak karu-karuan, nanti sajalah kalau sudah selesai pemilunya. Filsafat hukum juga begitu, insya Allah. Sebenarnya dulu sebelumnya sudah ada beberapa tokoh yang isinya bagian dari filsafat hukum. Kita pernah membahas Thomas Hobbes, John Locke, dan lain-lain. Tapi nanti mungkin kita cari sesi khusus untuk filsafat hukum 1-2 bulan. Kemudian evolusi, yo ngaji filsafat pernah membahas Darwin. Coba dicari ya, rekamannya jadi kok kelihatannya ya yang tentang Darwin. Kemarin belum lama saya juga baca buku lumayan bagus tentang Islam dan evolusi Imam Ghazali. Nah silakan dicari, ini wacana yang berkembang terus. Jadi menarik kalau mengikuti wacana ini. Dari sisi ilmiah silakan diikuti, cuma boleh juga dilanjutkan. Dilanjutkan itu begini, kira-kira memang seandainya kalau pro Darwin itu efeknya apa, anti Darwin efeknya apa untuk kualitas hidup kita. Itu saja sih. Kalau ternyata ya tidak besar-besar amat kok Pak efeknya, cuma perbedaan cara pandang ini, ya sudah, jangan terlalu diambil baper, dianggap wawasan-wawasan keilmuan saja untuk menambah wawasan kita saja. Bahwa konsep evolusinya Darwin banyak kontroversi ya, tapi sebenarnya nalar evolusi itu sudah masuk ke banyak sekali bidang, tidak hanya evolusi biologis. Ada istilah evolusi sosial, evolusi budaya, bahkan ada evolusi spiritual dan lain sebagainya. Ini kan berarti gagasan evolusi sendiri itu sudah masuk kemana-mana. Meskipun evolusi biologisnya masih diperdebatkan sampai hari ini. Baik, ya nanti boleh dengerin versi ngaji filsafatnya. Itu sudah lama sekali itu. Kemudian Pak, kemarin kan kita disuruh jangan terlalu terbuka, lebih baik agak misterius. Bagaimana dengan personal branding? Tidak masalah, menurut saya personal branding monggo saja, asal tulus, tidak sekedar pencitraan. Jadi kan banyak personal branding pura-pura, nanti ketemu aslinya orang kaget karena tidak sama dengan aslinya. Personal branding dalam rangka memperkenalkan diri biar orang tahu saya mampu ini, saya mampu itu, mungkin ada yang bisa diajak kerjasama dan lain sebagainya. Yang saya maksud agak misterius itu ada situasi hari ini yang orang total transparansi. Jadi segala tentang saya diinfokan. Yang itu ya kayak saya bilang kemarin itu, kalau pertarungan itu kita mudah kalah karena orang ngerti A sampai Z tentang kita. Ya ndak ada hubungannya dengan personal branding. Wong kita itu tiap hari ya selfie, ya posting. Itu tadi tumpeng itu mungkin sudah ada yang posting online. Padahal baru masuk tadi itu cekrik kamu posting, apa saja kamu posting. Jadi ngaji ini mungkin sudah diposting berapa kali tadi, berangkat masuk sini, saya masuk itu diputuhi wakai terus yang posting, semua orang tahu.
Bahkan kamu tidak bisa tidur ya kamu posting, kamu beli bakso depan rumah kamu posting, kamu ngantri mandi kamu posting. Jadi orang itu ngerti detik per detik hidup. Itu yang disebut total obscenity, ketelanjangan total. Yang menelanjangi siapa? Dirimu sendiri. Ya mungkin kita mulai latihan agak elegan ya bermain medsos itu. Ya yang penting-penting diupload, yang di ranking lah, yang tidak terlalu penting nanti dulu lah. Kalau sangat gabut baru, kalau santai-santai ya apalah gitu. Jadi agak gaya biar kelihatan agak mahal medsos kita, tidak sekedar ya kamu latihan lah, memberi nilai dirimu sendiri justru. Terus tentang prasmanan agama. Jadi prasmanan agama itu kemarin konteksnya agama dan media itu. Jadi kalau di media itu biasanya dicomoti bagian-bagian agama yang menjual. Meskipun kontroversial tidak peduli, yang penting yang nge-like banyak, yang ngambil banyak, iklannya jadi banyak. Yang diperhatikan hanya itu. Kadang-kadang mungkin menyakiti penganut agamanya. Nah ini yang disebut prasmanan keagamaan. Jadi agama dicomoti, diambili sesuai kepentingannya. Kalau tadi mau ditarik ke individu yang memprasmanani agama, ya sah-sah saja, ya mungkin saja. Kita kan sering begitu. Agama kita ambil sesuai kepentingan kita saja. Kalau pas tidak punya pacar, dalilnya wala taqrabuz zina. Begitu dapat pacar, dalilnya ganti waja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arufu. Nah, itu kamu milih sesuai kepentinganmu saja pada akhirnya. Kepentinganmu dulu, terus agama jadi stempelnya, menjustifikasi. Ada yang memang model begitu ya. Tentunya ideal-ideal beragama tidak seperti itu, karena agama hadir untuk menuntun perilaku kita, mengarahkan perilaku kita. Bukan kita yang nyetir agama. Harusnya kita, hidup kita yang diarahkan oleh agama. Nanti mentang-mentang kayak tadi ingin poligami, pokoknya diambil bagian masna wasulasa waruba titik itu terus kemana-mana. Padahal di belakangnya ada tentang adilnya, di depannya ada tentang menyantuni yatim piatu. Tidak kita ambil, pokoknya fangkihu matobalakum minan nisa masna wasulasa waruba, dipotong di situ saja. Itu yang disebut kepentingan namanya. Baik, masih ada lagi tadi tentang yang Mbak Tamara, filsafat itu apa? Ya, Tamara ya. Nggih. Mbak Tamara, filsafat apa? Induk dari segala ilmu itu maksudnya apa? Nanti dicari ngaji filsafat nomor 1. Ya. Itu menarik, ngaji paling tua itu tahun 2013 itu. Yang seperti itu dijelaskan semua tentang hakikat-hakikatnya filsafat. Kemudian untuk hidup di tengah kelompok yang fanatik. Ini mungkin saya tidak menyebut fanatiknya ya. Kemarin ketika kita mengkaji, saya lupa yang sesi apa itu, ada di antara kita yang hidup di circle, kalau istilah hari ini circle-nya toksik. Jadi membawa efek negatif yang sangat kuat. Untuk lebih positifnya, ayo kita ngukur diri kita ya. Kalau circle kita sangat toksik, merusak, kita termasuk orang yang kuat nggak menghadapi gangguan dan godaan dari circle kita? Kalau memang kita merasa tidak kuat Pak saya, kalau terus-terusan gini terpengaruh mesti, ya saatnya agak mengambil jarak. Jadi tidak apa-apa sementara ngambil jarak. Kalau orang-orang sufi itu ada masanya mereka harus uzlah, bahkan kholwat. Jadi menjauh dari keramaian sebentar dalam rangka biar tetap jernih, biar kuat menghadapi godaan. Nanti kalau sudah tenang, stabil, kuat, kembali lagi. Jadi strategi ini boleh dipakai oleh teman-teman yang wah circle kalangan saya ngaco banget Pak ini, saya kalau lama-lama terpengaruh. Ya kamu ngambil jarak. Mengambil jarak itu bisa uzlah, zuhud saja, bisa kholwat. Kholwat itu menjauh sekalian fisik-fisiknya.
berarti memang berpisah. Tapi kalau memang tidak mungkin, Pak, itu kantor ya Pak, saya kalau keluar dari situ bubar, saya tidak kerja, ya sudah, berarti ngambil strategi uzlah. Kalau orang Jawa ada istilah topo ngerame. Topo ngerame itu batinnya menjauh, semedi, tidak terpengaruh meskipun fisiknya hadir dalam keramaian. Latihan begitu, biar tidak merusak dirimu sendiri, eman-eman kosnya. Kalau demi membela circle itu terus kamu juga ikut kacau, ikut rusak. Kecuali sampean merasa saya kuat kok Pak, alah teman saya kayak apa polanya, saya tidak ngefek kok Pak, tidak pengaruh. Kalau gitu ya jalan saja, berarti sampean kuat. Tapi kalau tidak ya minggir saja sementara, baik paling tidak batinnya menjauh, biar tidak terpengaruh jadi negatif. Baik ya teman-teman, saya kira itu. Yuk kapan-kapan kita 2 jam ngobrol saja ya. Saya tidak pakai materi, kalian siap-siap. Kita yuk saat jawab-jawab ya pokoknya, yang penting ngobrol. Ya nanti kalau ada waktu. Baik, saya kira itu untuk malam hari ini ya teman-teman. Semoga semuanya sehat, bahagia selalu. Bisa ketemu lagi kita tahun depan. Jadi rasanya jauh tahun depan, padahal ya seminggu lagi seperti biasa di tahun yang baru. Baik, saya kira itu untuk malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.